Selamat siang Bapak Ibu, di mana saja Anda berada, pasti di rumah ya semuanya. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga puasa Anda lancar sampai Idul Fitri nanti. Baik Bapak Ibu, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sementara ini masih bisa Anda download di Google Play Store. Baik, Bapak Ibu, siang hari ini kita akan membahas satu bidang finance dan telah hadir di tengah kita Pak Hideki Wira, CHT, CT, MNLP. Ini aku nanti akan tanya ke Pak Hideki yang sudah hadir di tengah kita ya. Halo, selamat siang Pak Hideki. Selamat siang Pak Dewa. Bagaimana kabar Pak Hideki siang hari ini? Kabar sehat, puji sehat, Tuhan. Ya, kemarin baru tes COVID rapid. Oh ya. Alhamdulillah tidak hamil, negatif satu garis. tes itu lebih menegangkan dibandingkan dengan tes rapid kehamilan, toh? Atau sebaliknya gitu ya. Iya, betul Pak. Hasilnya sama, satu garis atau dua garis gitu. Iya. Oke Pak, semoga kita selalu sehat Pak Hideki ya. Bapak Ibu, silakan Anda bisa unmute untuk say hello dengan Pak Hideki langsung. Ada teman-teman Pak Hideki juga, ada teman-teman dari mana-mana ini. Saya lihat. Selamat siang Pak Hideki, Anda bisa sapa Pak Hideki? Ya, selamat siang teman-teman semuanya, selamat siang. Siang Pak. Siang Pak Hideki. Siang Bu. Halo. Halo. Oke, baik Bapak Ibu, kita di siang hari ini akan membahas mengenai cash is the king, cash flow is the queen. Oh ya, Pak Hideki Wira ini adalah seorang CEO ya Pak ya, yang menghandle sementara ini 3 perusahaan. Dan beliau juga adalah seorang financial planner, ahli juga dalam hipnoterapi dan NLP. Nah, tadi namanya Bapak kan di poster-poster flyer kita itu ada CHT, CT, MNLP. Apa ini Pak? Ya, kalau CHT itu clinical hypnotherapist Pak. Jadi di luar itu saya juga menangani klien-klien yang ingin konsultasi mengenai teknologi pikiran. Kemudian kalau CT itu adalah certified trainer, di mana saya juga sudah ikut lembaga AWGI yang di Surabaya untuk qualified sebagai seorang pembicara. Kemudian NLP adalah master NLP-nya Pak dalam hal bahasa komunikasi. Oke Pak Hideki. Nah, untuk Anda sebelum kita mulai ya Pak ya, untuk Anda Bapak Ibu yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis chat di room ini dan nanti saat sesi tanya jawab saya akan bacakan. Dan kalau ada pertanyaan yang bagus, saya akan persilakan Anda sampaikan langsung ke Pak Hideki. Oke, Pak Hideki, kita langsung ke tema ya. Ya, baik. Saya tertarik dengan tema yang dulu pernah saya dengar pertama kali ketika Pak Hideki mau isi di Indonesia Belajar. Cash is the king, cash flow is the queen. Terus pertanyaannya yang menggelitik dalam hati saya, ini putri mahkota dan pangerannya apa ini? Nah, itu hanya sebuah istilah saja. Ya. Kenapa dikatakan cash is the king, kemudian cash flow is the queen? Tergantung di rumah siapa yang pegang duit, suami atau istri. Jadi kalau di rumah yang pegang duit adalah suami, maka kita katakan cash is the king. Tapi kalau di rumah istri yang pegang duit, suami yang mengatur cash flow-nya, tinggal dibalik saja. Cash is the queen, kemudian cash flow is the king. Tapi ini hanya suatu istilah saja, ini hanya bercanda saja. Ya. Oke, Pak Hideki, silakan. Anda bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan cash is the king, cash flow is the queen. Baik. Teman-teman semuanya selamat bergabung di Indonesia Belajar, salam sehat semuanya ya. So, apa yang kita mau bahas ini adalah mengenai uang tunai dan arus kas. Tentu sebelum kita bahas lebih lanjut tentang cash dan cash flow, saya harapkan kita semua teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Karena apa? Apapun tidak ada artinya, uang seberapa banyak pun kita punya, kalau kita tidak sehat, sakit, semuanya percuma ya. Nanti hari ini saya akan, dalam 45 menit yang singkat ini, saya akan coba sharing tentang pengalaman pribadi saya, bagaimana selama 10 tahun terakhir ini, sejak pengalaman dari tahun krisis 2008, bagaimana saya membangun cash dan cash flow saya, sehingga setidaknya puji Tuhan bahwa tahun ini dengan adanya COVID ini, ya kita masih bisa bertahan. Nah,
Nanti saya akan bagi-bagi beberapa tips, ya apa saja sih biaya-biaya ataupun aset-aset yang kita harus ada pada saat kondisi normal dan kondisi yang abnormal seperti sekarang ini. Nah, tentunya secara sekilas global saya akan sampaikan lebih kurang 10 menit atau 15 menit. Apa sih bedanya cash dengan cash flow? Cash itu dengan kata lain ya uang tunai. Uang tunai yang kita punya bisa aja di bawah bantal kita, bisa saja di dalam tabungan, bisa saja dalam deposito atau uang saham, uang bisnis yang setiap saat kita bisa pakai. Ya, itu uang tunai. Tapi apa itu arus kas? Arus kas adalah perputaran uang antara uang yang masuk dengan uang yang keluar. Nah, arus kas ini ibaratnya adalah peredaran darah kita. Darah kita kalau jalannya tidak lancar, walaupun kita punya organ tubuh yang bagus, jantung yang bagus, liver yang bagus, tapi kalau peredaran darah kita jalan yang lancar, lama-lama juga akan sakit. Begitu pula dengan keuangan kita. Ya. Seberapapun penghasilan kita, apakah sebulan kita punya 3 juta, apakah sebulan kita punya 30 juta income kita, 300 juta, tapi kalau kita tidak bisa mengatur cash flow kita dengan baik, semuanya juga akan jadi minus. Nah, oleh karena itu, jika ada pepatah mengatakan jangan sampai kita itu besar pasak daripada tiang. Jangan sampai pengeluaran kita, bulanan kita, lebih besar daripada income kita. Kecuali kita punya passive income yang banyak. Ya, tapi itu kembali pada gaya hidup. Okay? So, ini kembali pada gaya gengsi kita, pola hidup kita, gaya hidup kita. Apakah kita suka ikut-ikutan, orang suka misalnya ganti handphone, kita juga ganti, padahal kita belum butuh. Dan di atas 80% orang membeli sesuatu karena faktor emosional daripada kebutuhan. Nah, itu kembali lagi pada karakter masing-masing. Lebih kurang seperti itu. Nah, sekarang kondisi seperti pandemi sekarang ini, COVID, kita semua sedang merasakan semuanya. Dan COVID ini beda banget dengan krisis yang tahun 2008. Nah, kalau 2008 kita lihat yang terjadi itu di negara mana? Di Amerika. Ke Indonesia ini kira-kira krisis efeknya cuma nggak seberapa banyak karena kita masih konsumtif, kemudian masyarakat kita masih bisa bergerak. Nah, seperti sekarang ini pandemi COVID-19, semua toko tutup, ekonomi tutup, ya semuanya tidak bergerak seluasa yang pada waktu kondisi normal. Nah, pada saat seperti ini tentu ada sebagian yang terasa efek negatifnya. Tapi jangan salah, ada sebagian orang yang justru mereka masih nyaman, mereka bahkan rasa lebih banyak peluang. Kenapa begitu? Nanti saya sampaikan. Ya, saya sampaikan kenapa kondisi yang seperti ini, kategori orang yang seperti apa, yang mereka masih bisa senyum dengan lebar, bahkan mereka itu siap-siap nih. Siap-siap apa? Siap-siap mencaplok, siap-siap membeli aset, siap-siap untuk menginvestasi barang-barang yang sudah murah saat ini. Oke, tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang terefek secara income bulanannya? Nah, bagaimana cara kita menghadapi ini akan saya sharing pada hari ini. Nah, cash yang selama ini kita dapatkan itu bisa dari mana saja. Tentu misalnya dari gaji, kemudian dari usaha bisnis, dari bonus, dari usaha sampingan, ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita cara mengukur daya ketahanan keuangan kita selama masa krisis seperti sekarang ini? Saya himbau teman-teman yang selama ini tidak pernah duduk dengan dengan tenang, coba keluarkan selembar kertas ataupun Excel, komputer, coba hitung keuangan pribadinya seperti apa. Selama ini bulanan saya terimanya berapa, tabungan saya ada berapa, deposito saya ada berapa, aset saya ada apa saja. Istilah kasarnya adalah laporan keuangan pribadi. Kalau di perusahaan ada laporan keuangan bulanan, apakah Anda sebagai pribadi juga pernah buat yang namanya laporan keuangan pribadi? Kalau saya, laporan keuangan pribadi saya setiap Januari saya buat. Karena dari situ, saya bisa evaluasi bagaimana tingkat level keuangan saya. Ya, dari situ, target yang saya capai, yang saya mau target di awal tahun yang lalu, pada waktu sampai Desember, apakah saya capai atau tidak? Berapa persen saya capai? Kemudian dari situ saya bisa tahu kondisi keuangan saya. Oke, cash saya ada berapa, aset saya ada berapa, kemudian saya punya cicilan ada berapa, kredit ada berapa, ya bentuk investasinya yang saya sudah tanamkan itu bisa dapat
dividen yang saya dapat berapa banyak, apakah sesuai dengan target yang saya sudah buat awal tahun yang lalu. Nah, dari situ saya bisa lihat prediksi. Berarti tahun 2020 target saya mau jadikan berapa persen. Nah, jadi setiap tahun saya sudah kebiasaan membuat laporan keuangan pribadi seperti itu. Sehingga setiap saat, karena kita sudah merencanakan keuangan pribadi kita untuk sepanjang tahun 2020, ya kecuali ada force major seperti sekarang. Ya, pada waktu Desember sedang ada kondisi COVID di China, kira-kira kita sudah prediksi semua orang di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, masih optimis bahwa itu hanya terjadi di China. Ternyata tidak demikian. Nah, berarti kita ada plan B-nya. Plan B-nya harus bagaimana? Jika suatu saat sudah masuk ke Indonesia, maka apa yang harus kita standby? Berarti misalnya sudah penghematan, harus ikat pinggang, kemudian untuk aset-aset tertentu kita harus bagaimana cara menjaganya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada teman-teman saat ini kalau Anda yang masih belum pernah membuat laporan keuangan, bikinlah sendiri, ya. Lihat dari view helikopter. Bagaimana kondisi saya sekarang ini, ya. Uang tunai saya ada berapa banyak yang liquid setiap saat saya bisa pakai pada waktu kondisi darurat ataupun kondisi yang normal. Okay. Sekarang dengan income yang saya punya, katakanlah saya kena pemotongan gaji, saya sekarang kena PHK misalnya, berarti tabungan saya selama ini ada berapa untuk tahan berapa lama? Kalau katakanlah orang COVID kena, dia masih punya waktu masa 14 hari. Dari masa dia kena, masa inkubasi sampai dia bisa sembuh 14 hari, kalau lolos. Kalau nggak lolos, 7-8 hari selesai. Nah, kembali lagi kepada cek laporan keuangan kita secara pribadi. Kita bisa bertahan berapa lama jika sama sekali tidak ada income. Kita bisa tahan berapa lama? Seminggu kah? Sebulan kah? 3 bulan kah? Setahun kah? Atau tidak peduli? Yang penting tahan saja. Nah, itu semua kembali ke siapa? Kembali kepada kondisi keuangan masing-masing. Ya. Dan dari situ dengan helicopter view ini kita ngelihat ternyata bulanan saya ini, jadi jangan pakai bayangan, semua ditulis secara tertulis. Di dalam bayangan itu dengan mata kita kemudian kita bisa analisa, oh ternyata ini saya bisa hemat nih dari sisi pos ini nih pengeluaran saya. Pos ini saya bisa hemat nih. Misalnya selama ini saya harus beli makeup sebulan sekali, oke lah. Sekarang saya karena di rumah saja nggak perlu makeup. Ya, 2 bulan baru beli. Ini saya bisa hemat sekian, saya bisa hemat sekian. Nah kemudian itu dari sisi ini. Nah di luar daripada itu, setelah kita cek kondisi kita ternyata, wah kita masih bisa hidup sampai 6 bulan tanpa income. Ya bersyukurlah. Nah, tetapi kita tidak bisa berdiam diri. Selama 6 bulan, kondisi COVID ini, apakah semua krisis? No. Ya, kita sudah lihat teman-teman kita. Kondisi seperti ini, kalau kita bisa dengan cermat, kemudian kita bisa jeli, banyak sekali peluang-peluang yang kita bisa dapat. Nanti saya akan sharing, ada peluang-peluang seperti apa yang kita bisa dapat, baik dengan punya modal yang sedang ataupun yang modal yang sedikit sekalipun kita bisa. Tapi ada syaratnya, nanti akan sharing di terakhir. Ya. Nah, setelah itu, kalau dalam kondisi normal tentu kita tidak mengharapkan hanya dari satu jalur pemasukan. Ya. Kalau bisa katakan bahwa suatu peluang itu terjadi kalau kita sudah siap dalam segala hal, secara finansial ataupun secara mental. Kalau selama ini katakanlah kita hanya dari satu jalur pemasukan, maka dari jalur pemasukan itulah yang kita bisa ngatur-ngatur sendiri. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga punya jalur kedua, income, jalur income yang ketiga dan sebagainya. Jadi bisa multiple. Ya, saya dari dulu punya satu target. Ya, secara passive income saya harus punya aset seperti apa, ya, supaya saya pada suatu saat misalnya kalau saya itu sama sekali tidak aktif ataupun saya mau pensiun dini dan lain sebagainya, passive income itu bisa masuk sendiri. I will share nanti gitu ya. Nah, itu untuk dalam hal cash. Kalau dalam hal atur arus kas sendiri, apa sih hal yang tersulit dalam hal mengatur arus kas? Yang tersulit adalah kalau kita tidak punya uang atau kondisi kita minus. Itu yang hal tersulit dalam hal mengatur arus kas. Boleh hutang nggak? Boleh-boleh aja. Tapi dalam kondisi yang sudah diperhitungkan dengan minimize resiko yang paling rendah. Kalau kita hutang.
Nah, kondisi seperti sekarang ini, teman-teman, yang ada kredit bank, yang ada cicilan kredit, dan sebagainya, nah itu benar-benar dalam kondisi yang bagaimana. Ada yang fine-fine saja, kalau dia punya sisa cadangan dananya masih cukup untuk kredit. Tapi kalau yang tidak, artinya gajinya tiap bulan dapat berapa, income tiap bulan dapat berapa, sebagian disisihkan hanya untuk membayar kredit atau cicilan. Nah, itu yang perlu kita jadikan satu pengalaman. Lain kali jika suatu saat kalau misalnya kita mau kredit sesuatu, coba lihat kondisi yang bagaimana yang kita cukup untuk bisa mengkredit sesuatu. Apalagi kreditnya bersifat konsumtif, bukan produktif. Apa bedanya konsumtif sama produktif? Konsumtif adalah sesuatu yang kita pakai tidak ada nilai yang bisa menghasilkan, ya. Jadi misalnya kita katakanlah handphone, ya salah satunya. Handphone ini apakah setiap kali keluar model baru kita harus beli? Handphone itu sendiri manfaatnya buat apa? Kan buat komunikasi, buat networking dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita beli sesuatu aset yang bisa menghasilkan produktif, itu is the best one. Ya, artinya kita bisa dapat uang sewa dan lain sebagainya. Nah, dalam hal atur arus kas ini, tentu setiap uang yang kita dapatkan, kita harus alokasi. Alokasi apa? Dan pada commonly, orang kalau sudah dapat income, ada salah pola yang mereka ngatur. Kadang-kadang misalnya, sebulan saya bisa dapat income 10 juta. Dia akan listkan berapa banyak yang dia pengeluaran bulanan yang rutin. Kemudian dihitung-hitung, ternyata sisa-sisanya banyak kemungkinan. Oh, ternyata sisanya BEP, balance, tidak ada sisa. Bahkan ada yang minus. Karena apa? Karena dari pola dia menghitung strategi dalam hal pengeluaran sudah tidak benar menurut saya. Seharusnya kita dibalik. Dari income 10 juta yang kita dapatkan setiap bulan, kita sisihkan dulu. Mau 5% kah? 10% kah? Yang kita harus sisihkan buat tabung. Atau buat investasi. Atau untuk apa. Di sisanya, baru kita lihat prioritas kebutuhan pangan kita, kebutuhan prioritas kita itu apa ya? Mau nggak mau, harus kita expense. Seperti apa? Misalnya ada kredit, atau uang pasar bulanan yang mau nggak mau kita harus keluar. Nah, setelah itu baru sisa-sisanya. Yang paling terakhir adalah yang konsumtif. Jadi jangan dibalik. Sekarang kan yang namanya online sale, ya ada kata-kata 4 huruf aja, kita semua orang kan sudah gatel-gatel jarinya. Oh, beli nih. Biasanya 100.000, sekarang tinggal 50.000. Lumayan banget nih 50.000 gitu kan. Ya. Kemudian karena kenapa harus disisihkan? Disisihkan dana daripada income kita itu suatu saat akan terpakai. Kenapa terpakai? Bisa buat investasi, di mana uang yang kita investasikan, dia akan multiple daripada income kita. Bisa juga sebagai dana darurat. Dana daruratnya kita pakai buat apa? Suatu saat kalau misalnya kita sakit. Salah satu masalah yang menguras tabungan kita, itu adalah penyakit atau sakit. Saya yakin teman-teman ada di sini banyak yang teman-teman agen asuransi. Saya bukan agen asuransi, jadi saya netral. Ya. Berapapun banyak uang yang Anda punya, di luar Anda sebagai seorang milioner ataupun konglomerat, saya sangat menyarankan kalian harus punya asuransi. Yang pertama adalah apa? Asuransi jiwa. Kedua adalah apa? Asuransi kesehatan. Kenapa? Karena tempat tidur yang paling mahal di dunia ini adalah bukan tempat tidur atau ranjang rumah kita, tapi ada tempat tidur ranjangnya rumah sakit. Bayangkan, teman saya kalau usus buntu, operasi saya dulu mungkin cuma 3-4 juta. Sekarang 30-40 juta, padahal cuma usus buntu. Sudah sakit, bayar lagi. Hati tambah sakit. Nah, kenapa perlu asuransi? Supaya untuk memproteksi aset kita. Asuransi ini kita beli adalah seperti lotre yang akan kita dapat. Dan pasti dapat. Cuma masalahnya kapan. Ya, asuransi jiwa ini kita beli buat apa? Buat keluarga kita juga. Kalau kita yang sebagai penghasil keuangan rumah tangga, terjadi sesuatu, maka buat siapa? Ya buat keluarga kita. Asuransi kesehatan, jika ada kita ataupun anggota keluarga kita yang ada rasa sakit, kita biar premi tiap tahun cuma berapa sih? Tapi kalau sekali sakit, berapa puluh juta. So, hitung-hitungannya juga worth it. Apalagi kalau Anda beli asuransi yang punya investasinya, nilai baliknya.
Dihitung-hitung sekian tahun juga balik modal kok. Ya, saya bukan mau promosi ya, tapi saya bicara apa adanya. So, oleh karena itu, seseorang kalau sudah punya asuransi pun, kita juga harus detail. Pasal-pasal di dalam polisi itu sudah meng-cover apa yang kita butuhkan atau belum. Oke, itu lebih kurang soal asuransi. Next kita akan bicarakan kalau diundang lagi mengenai asuransi, penting asuransi seperti apa dari sisi saya sebagai financial planner, bukan sebagai seorang agent. Oke, nah teman-teman saya di sini juga ada yang Manulife, ada yang AIA, ada yang Prudential, ada Allianz, teman-teman di sini ada. Kalau ada nanti silakan kontak sendiri. Ya. Nah, kalau kita sudah punya hitungan bahwa ada aset-aset tertentu yang harus kita pelihara, yang harus kita proteksi, ada hal tertentu yang sudah pasti yang kita keluarkan, seperti yang tadi saya sampaikan, sakit, penyakit, ya, kemudian anak sekolah dan sebagainya, kita harus sisihkan dari sekarang. Sekarang kan di online kan juga banyak rumus-rumus. Kalau setiap bulan kita tabung 1 juta, setiap bulan kita tabung 10 juta, maka setelah 5 tahun, setelah 10 tahun, dana kita akan jadi berapa. Dan bentuk-bentuk investasi kan jenisnya banyak sekali. Dan teman-teman suka tanya saya, Pak, saya kalau mau beli obligasi bagus nggak? Pak, kalau saya mau beli saham bagus nggak? Pak, saya beli rupiah bagus nggak? Saya bilang, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena saya tidak bisa merekomendasikan sesuatu, untuk membeli sesuatu, untuk investasi sesuatu, tanpa saya tidak tahu karakter Anda seperti apa dalam hal investasi. Misalnya Anda itu seorang moderat, Anda itu seorang konservatif dalam hal investasi Anda, atau Anda itu seorang agresif. Ya, kemudian dana yang Anda punya itu berapa banyak? Jangan sampai katakanlah yang namanya saham itu kan ada jangka waktu investasi yang paling menguntungkan. Membeli aset properti juga ada jangka waktu yang ditentukan. Oke, kita ada investasi LM. Apakah saatnya sekarang beli dan sebagainya. Tergantung dana yang Anda alokasi untuk memberikan investasi seperti itu, berapa lama? Oke Pak, dana ini saya nggak terpakai. Untuk berapa lama? Untuk 3 tahun. Berapa banyak? Kalau Anda nggak punya dana ini, Anda sudah sisihkan dana ini, apakah Anda masih ada rutinitas, ada angka income yang lain? Nah, saya harus tahu dulu. Baru saya bisa rekomendasikan seperti apa. Ada juga, katakan teman-teman, ya, pokoknya dia nggak mau tahu. Dia tiap bulan terima duit ada berapa, dia sisihkan untuk beli LN. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Waktu dia beli dulu-dulu mungkin cuma 400.000, 500.000. Sekarang sudah hampir 900.000. Ya. LM adalah salah satu jenis investasi yang untuk melawan dengan inflasi. Ya. Ada juga teman saya yang dia membeli saham BCA. Setiap bulan dia beli aja. Ya, setiap bulan dia beli aja. Kalau kita lihat rekodnya saham BCA misalnya, setiap tahun rata-rata dia grow-nya 30%. 3 tahun terakhir ini. Ya, apakah kita bisnis ada untung 30%? Belum tentu. Oke, so macam-macam bentuk investasi kalau kita pelajari dengan baik, kita jeli dengan baik, itu semuanya itu sangat menguntungkan. Tergantung kita mau belajar atau enggak, kita mau mendalami atau enggak. Semua bentuk investasi ada karakternya, ada sifat karakter itu sendiri dan kita mau pelajari atau tidak. Oke, nah lebih kurang sementara waktu seperti itu dulu yang ingin saya sampaikan. Nanti saya akan sampaikan di ronde berikutnya bagaimana cara mendapatkan uang tunai. Ya, silakan Pak Dewa. Ya, baik. Terima kasih Pak Hideki. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya bahwa apa yang dimaksud dengan Pak Hideki dengan cash is the king, cash flow is the queen ya. Penjelasannya sangat detail. Dan ini udah ada yang bertanya Pak, karena waktunya kita mepet langsung saya bacakan aja dari Pak Roni Kustendro. Untuk membuat rencana keuangan selama setahun, pos pengeluaran apa saja yang perlu dipertimbangkan dan bagaimana sebaiknya komposisi persentase untuk masing-masing pos pengeluaran? Untuk pos tak terduga, sebaiknya berapa alokasi persentasenya? Oke, terima kasih Pak Roni atas pertanyaannya. Oke. Kembali lagi apa yang saya jelaskan tadi, kembali kepada karakter masing-masing dalam hal dia itu agresif, moderat, ataupun konservatif. Berapa banyak uang bulanan yang dia terima secara bulanan? Karena gini, namanya uang bulanan, ada orang 10 juta cukup, ada yang 1 juta juga cukup, ada yang 100 juta juga nggak cukup. Ya, jadi kembali kepada masing-masing. Tapi yang pasti adalah kita lihat, kita harus hitung, ya, berapa sih uang yang secara fix kita bisa terima tiap bulannya.
Kemudian ada berapa dana yang secara passive income-nya kita bisa terima secara variabel. Kita akan perhitungkan perkiraan tahun ini saya akan terima uang berapa banyak. Dari situ kita lihat, sisihkan. Berapa sih dana-dana pengeluaran yang fix yang harus kita keluarkan secara pasti. Dengan kata lain, kita juga harus menutupi lubang-lubang kebocoran. Yang seperti saya sampaikan, apakah Anda sudah terproteksi atau enggak? Yang namanya pengeluaran-pengeluaran tidak terduga. Salah satunya kalau jika kita masuk rumah sakit. Jika ada suatu pengeluaran yang tidak terduga, rata-rata karena masuk rumah sakit karena sakit. Tapi kalau Anda sudah ada asuransi premi kan sudah bisa dihitung secara fix. Tiap tahun saya sudah harus membayar premi sekian banyak. Untuk saya, untuk keluarga saya. Okay. Bahkan saya juga buat untuk orang tua saya. Karena apa? Karena mereka paling rentan terhadap sakit, karena sudah faktor usia. Gitu kan? Nah, kalau ini sudah bisa terukur secara kesehatan yang sudah kita hindari kebocorannya. Kemudian ada biaya-biaya apa lagi yang namanya uang sekolah yang sudah fix. Jadi kita terbagi dua, variable cost sama fixed cost sama lebih kurang seperti perusahaan. Dan itu kita perlu bikin untuk laporan keuangan sendiri. Gitu. Ya. Jadi fixed cost kita secara bulanan itu seperti apa. Kemudian secara variable kita keluar apa. Termasuk misalnya biaya tambahan untuk rekreasi keluarga sebagai tahu-tahu ini kan kita jadi hemat banyak yang sebelumnya kita sudah alokasi untuk jalan-jalan tahu-tahu kita sudah hemat nggak jadi jalan-jalan kita. Nah kalau dana seperti ini kita buat apa? Kita bisa buat investasi buat apa lagi dengan yang short term dengan modal kita berapa banyak, apakah dengan 10 juta, apakah dengan 100 juta, setiap orang berbeda-beda kembali lagi pada karakternya. Biasanya kalau usianya makin tinggi makin besar maka biasanya resiko yang kita harus ambil ada lebih rendah, bentuk-bentuk investasi ini. Nah, seperti sekarang kondisinya, saham lagi volatile banget. Kalau untuk orang yang biasa main di saham, dia itu, ya teorinya adalah ambil, beli saham pada saat rendah, jual pada saat harga tinggi. Teorinya kan begitu. Tapi saham mana? Ada ratusan saham di dalam bursa. Kita mau pilih saham yang mana? Mana yang laporan keuangannya bagus? Jangan-jangan kita dipermainkan sama bandar. Kan banyak sekali teori-teori seperti itu. Nah, apakah kalau jika misalnya Anda punya dana yang begitu banyak, alokasilah aset, ya, asset allocation, ya. Saya misalnya ada uang 100, saya taruh di saham, main di saham 10%, saya taruh di LM 10%, saya taruh di mata uang yang berbeda-beda 10%. Jika terjadi sesuatu, misalnya ada 3 bentuk investasi yang anjlok, bisa jadi tempat investasi yang lain naik. Hitung-hitung kan untuk menjaga nilai aset kita. Kadang-kadang teman-teman misalnya, ya beda untuk buat bisnis ya, beli barang, impor, ekspor untuk memakai dolar. Tapi untuk keuangan pribadi misalnya, wah dolar sekarang sudah 20.000, uang dolar sekarang sudah 17.000, atau uang dolar menjadi 10.000. Kalau Anda punya 2 mata uang rupiah dan US dollar, who cares? Dolarnya mau 17.000, mau 20.000, ataupun mau kembali lagi mau 10.000, fine-fine saja, karena Anda sudah siap. Karena Anda sudah punya 2 mata uang yang untuk melindungi aset diri, nilai uang tunai diri. Kira-kira seperti itu, Pak Dewa. Ya, Pak Roni, kira-kira seperti itu. Jadi kembali kepada keuangan masing-masing dan karakter investasi masing-masing. Iya. Tidak bisa dipastikan gitu Pak ya, tergantung kita sendiri ya. Oke, Pak Roni, semoga terjawab apa yang disampaikan Pak Hideki. Ini ada pertanyaan lagi Pak Hideki dari Bu Indri. Pak Wira, dipanggil Pak Wira ini. Pak Wira, boleh. Berapa persen baiknya alokasi untuk asuransi, pengeluaran rutin, investasi, biaya tak terduga, biaya refreshing? Ini biaya refreshing ya. Biaya refreshing. Mungkin after corona ini bisa dibajetin. Oke, silakan Pak Hideki. Kalau saya pribadi, karena keuangan kita masing-masing sekali lagi berbeda-beda, ya, dengan level yang sudah berbeda-beda. Ya, mungkin karena saya sudah fixkan. Jadi istilah kasarnya begini. Saya pribadi untuk asuransi, saya punya general check-up asuransi. General check-up untuk dalam arti bukan kesehatan, keuangan. Ya, saya kalau terjadi sesuatu, ya, apakah keluarga saya bisa aman untuk berapa lama? Semua aset-aset saya bisa dapat dari uang pertama asuransi tercukupi atau enggak? Ya,
Kemudian kalau keluarga saya terjadi apa-apa, bagaimana? Semua sudah saya perhitungkan dalam bentuk satu laporan cek kesehatan keuangan premi saya. Ya, oke, itu saya harus pelajari dengan baik. Kemudian dana darurat, ya kembali lagi kepada income masing-masing. Anda kalau katakanlah Anda punya penghasilan sebulan 100 juta, Anda punya income 10 juta per bulan, atau Anda punya income 3 juta per bulan, yang Anda sisihkan juga pasti berbeda. Mungkin persentasenya juga bisa berbeda. Ya, jadi yang pasti adalah yang saya sampaikan, ada pos-pos pengeluaran fix yang wajib ada. Ya. Kemudian nama refreshing kalau bisa taruh yang paling terakhir. Ya, tapi kesehatan yang pertama. Kemudian biaya fix rutin itu yang harus kita jaga. Jadi saya sekali lagi sarankan teman-teman, kita dalam hal menghitung uang, jangan pakai bayangan kita saja. Karena bayangan kita itu setiap jam bisa berubah-ubah. Tapi buatlah dalam bentuk Excel misalnya. Ya. Oh, saya punya keuangan sekarang begini kondisinya. Oh, saya sekarang dalam 3 bulan saya bisa bertahan seperti ini. Jadi saya bisa lebih terperinci. Jadi pada waktu misalnya saya jalan-jalan ke mall atau di jalan suatu negara, pada waktu saya sudah jalan-jalan, ada tulisan 4 huruf, Shell, misalnya. Saya akan menahan diri. Saya tahun ini sudah alokasi belum untuk membeli suatu barang seperti itu. Tapi apalagi ada 2 karakter lagi, Pak. Ya. Kan tadi 4 huruf kan, sel kan. Iya. 90 gitu. 90 gitu. Wah, itu makin gatel. Apalagi ada kata-kata Greek sale gitu ya. Iya. Iya. Kemudian si marketing itu yang promosi, yang pegang speakernya itu promosi hanya tinggal setengah jam. Ayo, siapa yang mau? Itu udah. Gitu? Menggoda sekali. Itu ujung-ujungnya juga kita yang training orang-orang seperti itu kan. Bagaimana cara menggait konsumen. Oke. Nah, kira-kira seperti itu, Bu Indri ya. Bu Indri ya. Oke, semoga terjawab. Ada lagi Pak, dari Opus, kalau kita hanya mampu membayar premi untuk diri sendiri, lalu ternyata yang sakit keluarga kita yang lain. Lantas bagaimana kita mempersiapkan perencanaan keuangan kita, Pak? Oke, so untungnya sekarang pemerintah kan juga namanya program BPJS. Ya. Tentu jauh masih tidak sempurna program-program BPJS dari pemerintah, tapi setidaknya sudah sedikit mengurangi resiko kita. Jadi pastikan bagi teman-teman semuanya yang income-nya terbatas, pastikan bahwa BPJS itu tetap selalu membayar iurannya dengan rutin. Jika ada uang lebih, kan BPJS paling kelas 3, kelas 2, itu pun antrinya lama, gitu kan ya. Yeah. Tapi kalau misalnya untuk sesuatu yang sudah dapat income lebih, ya carilah teman yang agent yang terpercaya, ya asuransi yang terpercaya, jangan sembarang asuransi. Ya, asuransi yang top 5 di Indonesia kan Anda bisa lihat sendiri. Ya, Anda bisa cari mereka, Anda bisa konsultasi mereka. Ya, saya butuhnya asuransi jiwa, saya butuhnya asuransi kesehatan. Silakan dengan mereka. Ini topiknya kok jadi asuransi ya? Teman-teman agent asuransi tolong nanti fee-nya jangan lupa ya. tapi itu penting. Tapi itu penting karena itu salah satu bentuk menutupi kebocoran kita yang salah satunya kita tidak terhindari itu adalah penyakit. Kadang-kadang ada orang sampai jual ruko, jual rumah hanya karena kena kanker, kena tumor, betul kan? Iya. Gitu. Karena mereka tidak persiapkan asuransi dengan baik. Iya. Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Oke, lanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Opus. Semoga terjawab ya. Saya lanjutkan. Ada Rana. Pak Ideki izin bertanya, untuk orang yang sudah terdampak COVID-19 dan sebelumnya tidak ada persiapan keuangan yang matang, bagaimana tips untuk mengatur keuangan untuk ke depannya, Pak? Oke. Nah, mungkin ini yang saya akan masuk ke ronde sesi berikutnya ya. Untuk saat seperti sekarang, bagaimana sih kita untuk dapatkan uang tunai ataupun dapatkan income? Ya. Banyak sekarang istilah-istilah yang namanya new normal era, suatu bentuk kondisi normal yang baru setelah COVID-19 ini. Saya juga barusan terima dari yang paling update dari Departemen Kesehatan bahwa mereka sudah punya SOP bahwa COVID ini akan dalam arti pemulihan ekonomi, kemudian mal-mal akan buka kembali itu kapan? Ini paling update saya barusan terima, ya, bahwa sampai tanggal 1 sampai 15 Juni pun mal-mal masih tidak diperkenakan untuk operasional.
Dengan catatan, kalau kurva daripada COVID ini di bulan ini sudah mulai menurun. Ya, mal-mal itu akan buka kembali secara normal itu antara tanggal 20 sampai 27 Juli. Itu SOP-nya Departemen Kesehatan. So, it means that kita sekarang baru bulan Mei. Kita masih ada bulan Juni. Dan itu hitung-hitung sampai bulan akhir Juli. Jadi lebih kurang masih ada 2,5 bulan yang kita harus hadapi kondisi ekonomi seperti sekarang. Tapi seperti yang dari awal saya sampaikan, apakah semua orang tiarap? Enggak juga. Kita itu karakter manusia ada karakter yang fighting, berjuang untuk hidup, gitu ya. Nah, teman-teman saya ada yang sebelumnya itu dia cuek dan cuek antara sistem online jualan, ini sekarang jadi aktif jualan. Banyak sekali yang mereka bisa jualan. Tentu jualan mereka bisa apa namanya, bisa harus punya modal dan punya barang ataupun jasa. Tapi ada sesuatu sistem. Kemarin saya baru ikut seminarnya Pak Tung. Bagus juga ide beliau. Anda bisa jadi seorang broker atau seorang makelar. Makelar di mana Anda lihat teman-teman networking kamu itu di dalam grup Facebook ataupun di IG, mereka jualan apa-apa. Anda bisa kontak mereka pribadi. Saya bantu jualan boleh nggak? Oke, saya bantu jualan boleh nggak? Kalau bantu jualan saya dapat fee berapa? Atau Anda bisa ambil banyak sama dia kalau Anda punya modal. Ya, kalau Anda nggak punya modal, Anda bisa menjadi seorang makelar jualan. Ya. Anda, kalau teman-teman saya mau ambil, Anda boleh nggak kasih saya fee? Jadi, Anda sebagai seorang mediator di tengah-tengah makelar antara penjual dan pembeli. Nah, pembeli nanti Anda baru tawarin ke mereka, saya ada barang seperti ini, Anda butuh nggak? Sekarang kan istilahnya itu seorang makelar adalah mencari pembeli, pertemuan antara pembeli dengan seorang penjual, sehingga terjadi suatu transaksi. Nah, Anda termasuk seorang makelar tanpa modal, hanya kuncinya adalah apa? Anda harus punya networking, Anda harus punya banyak teman, Anda harus punya jaringan. Oleh karena itu, teman-teman, salah satunya selama ini mungkin ada yang merasa bahwa, grup WhatsApp itu saya nggak aktif, saya left saja. Saya tidak pernah left grup. Kecuali yang mereka bahas semua itu yang tentang negatif. Tapi saya hampir nggak pernah left grup. Even saya tidak aktif di grup itu, tapi saya tidak pernah left. Kenapa? Bagi saya itu adalah networking saya. Bisnis bisa kok hanya dengan networking, nggak perlu harus pakai modal. Dalam kondisi COVID seperti ini, saya tidak nonton TV pun, saya dapat sumber berita dari berbagai macam grup WhatsApp. Mungkin ada yang benar, asli, ada yang hoax. Tapi informasi itu saya bisa dapatkan semuanya. Grup apa saja saya punya di dalam handphone saya. Jadi lebih baik kalau saya keluar, saya ketinggalan dompet nggak apa-apa, tapi nggak boleh ketinggalan handphone. Kenapa? Karena modal saya semua ada di dalam networking saya ini. Oke, sering jaga silaturahmi sama. Just say hello is okay. Ya, minimal mereka tahu Anda masih hidup di masa COVID ini, nah gitu kan. Ya, jadi Anda bisa pertemukan antara penjual dengan pembeli, makelarnya seperti itu. Termasuk barang-barang apa yang kira-kira Anda bisa jual. Saat ini Anda kalau juga punya networking lebih bagus, yang kalangan menengah misalnya, Anda bisa jadi seorang agen asuransi. Kan tanpa modal juga. Bahkan mereka juga training Anda. Ya kan? Ilmu asuransi itu seperti apa. Anda juga bisa jadi seorang distributor multi-level marketing. Ya, sesuai dengan bidang yang Anda geluti. Oke. Nah, ini tadi yang ingin saya sharekan, ya, asuransi. Anda juga bisa jadi broker properti. Anda kan cuma mempertemukan antara yang mau mencari properti dengan yang mau menjual properti. Kuncinya cuma satu, networking Anda harus luas. Anda harus kenal banyak teman, dan banyak teman tahu Anda itu siapa. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ini salah satu cara bagaimana untuk dapatkan income di masa yang kita tidak bisa keluar, tapi masih bisa melalui networking melalui handphone ataupun melalui komputer kita. Oke. Ya. Oke, Pak Hideki. Ya. Oke, untuk Bapak Ibu masih ada waktu 5 menit. Kalau Anda ingin bertanya, silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat ya. Anda bisa tulis di sana dan nanti saya akan bacakan sambil nunggu teman-teman untuk bertanya, Pak. Saya ada satu pertanyaan tentang
Tadi kan Pak Hideki dari awal sampaikan bahwa ada krisis 98, 2008, kemudian 2020 ya, yang krisisnya berbeda ya. Ini musuhnya yang menyebabkan ekonomi kayak gini ini nggak kelihatan gitu istilahnya. Ya, betul sekali. Dan Pak Hideki dengan pengalaman 98, 2008, kemudian 2020 ini kan kesiapan untuk menghadapi krisis ekonomi, maksudnya krisis keuangan dalam pribadi kita ya. Ini kan kita masih bicara soal personal. Nah ini bagaimana nanti ketika setelah masa krisis ini? Ini kan habis-habisan nih berjuang untuk hidup, bertahan. Kalau kurang ya kita berjuang untuk bagaimana kita bisa hidup. Pasti tidak bisa lagi menggunakan perencanaan keuangan sebulan misalnya kalau kita udah setahun misalnya. Ini kan udah mungkin berantakan ya bagi teman-teman yang kurang rapi gitu ya untuk perencanaan keuangannya. Ini kedepannya bagaimana Pak? Tadi Bapak sampaikan juga dari kesehatan kan mungkin pertengahan tahun ini Juli atau Agustus September kita udah mulai kembali normal mudah-mudahan. Bagaimana Pak? Ya, so intinya teman-teman semuanya krisis ini diprediksi setiap 10 atau 12 tahun sekali. Dan itu akan sering terjadi. Ya, kita lihat tahun 98, tahun 2008, ya, tahun 2008 kita juga banyak belajar. Ya. Tapi 2020 ini jauh lebih dahsyat. Karena apa? Karena itu faktor efek ekonominya seluruh dunia. Ya, setiap negara itu hampir kena semua yang namanya efek daripada COVID ini. Semua orang harus dalam waktu yang mendadak harus semua di rumah. Ya, oleh karena itu yang pertama yang saya sarankan teman-teman adalah saat ini prioritaskan adalah jaga kesehatan. Ya, jaga keselamatan nyawa kita. Ini yang pertama. Karena kalau tanpa itu semua jadi nggak ada artinya. Ibaratnya kita punya uang 1 miliar, 1 miliar kan 9 kosong di belakang. Semakin banyak kosong semakin bagus. Tapi kalau satu angka di depannya hilang, ya semua nggak usah disampaikan lagi. Ya kan? Jadi kita mau cari uang sebanyak mungkin is okay. Tapi keselamatan nyawa pertama. Jadi taati aturan pemerintah, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan. Itu yang pertama. Ya, oleh karena itu kita survive dulu nih, untuk saat-saat seperti sekarang. Ya. Kedua, mulai merencanakan keuangan dengan baik. Buatlah laporan keuangan diri. Saya maunya apa? Ya, saya dari dulu punya cita-cita atau punya target. Saya harus punya 12 aset minimal passive income. Jadi seolah-olah setiap bulan saya akan terima uang sewa dari aset yang saya terima, gitu. Ya, dan itu bisa terjadi kalau Anda sudah ada perencanaan sebelum-sebelumnya. Hanya masalah proses waktu. Kalau Anda sudah punya rencana seperti itu, target untuk passive income, oleh karena itu, Anda padahal waktu pengeluaran, Anda akan lebih terselektif. Apa yang saya mau beli, apa yang saya tidak perlu beli sekarang. Karena saya punya target bahwa saya sedang kumpulkan dana untuk membeli aset ini. Teman-teman sekalian, saat ini, kalau Anda punya cash, Anda beli barang apa saja aset, sangat murah. Bursa saham kita saja sudah turun 30%. Sebelumnya hampir 40%. Sekarang naik lagi, ya 30%. Dan masih ada peluang. Artinya Anda sekarang bisa dapat suatu harga saham perusahaan tertentu dan under value. Diskon besar-besaran nih di bursa nih. Sekarang Anda mau beli ruko, orang-orang BU itu banyak banget. Peluang kan banyak sekali. Tapi kalau kita keuangan tidak siap, peluang itu hilang. Apa itu peluang? Peluang itu kalau sesuatu kalau kita sudah prepare secara mental dan fisik keuangan dengan baik, sudah tersedia dengan baik, maka peluang itu ada di mana-mana. Ya. Orang krisis belum tentu semuanya sedih. Ada orang senang. Tapi disenang dalam arti dia sudah prepare diri, bukan senang atas penderitaan orang lain, tapi dia sudah senang atas persiapan dirinya sendiri. Sekarang kalau kita mau ruko, mungkin harga sebelumnya 7-8 M. Sekarang mungkin diskon jadi 5 M. Pemerintah sudah memberikan support subsidi bunga kredit. Yang sebelumnya sekian persen, sekarang tinggal sekian persen saja. Apalagi Menteri Keuangan kemarin sudah umumkan akan cetak uang berapa ratus triliun yang akan di pasaran. Nah, peluang-peluang seperti ini kan jarang-jarang ada. Ya, jadi istilahnya itu kalau Anda sudah punya uang, jangan tunggu sampai kondisi yang COVID atau kondisi bagaimana Anda baru mulai investasi. Ya, setiap bulan saja saya rutin, mulai dari kecil-kecil dulu. Ya, kalau yang kecil-kecil Anda bisa beli saham, belajar kecil-kecil dulu. Anda sudah tanam 10 juta, beli BPCA saja, tahun depan jadi 13 juta, 12 juta. Ya, jangan dilihat. Dan salah satu tips kecil yang ingin saya sampaikan bahwa setiap kali income yang Anda sudah dapat,
jangan taruh di dalam satu buku tabungan. Karena tangan kita akan gatal, mata kita gatal, jantung kita berdebar-debar. Lebih baik dipisah-pisahkan buku tabungannya. Setiap, misalnya saya sudah terima 10 juta atau 20 juta. Saya buat investasi ini, saya sisihkan langsung transfer ke rekening itu. Buku tabungan, rekening khusus untuk investasi. Kemudian ini untuk dana darurat. Kemudian baru disalurkan ke bentuk investasi seperti itu. Jangan semua taruh di buku tabungan yang ada ATM-nya, setiap saat Anda bisa belanja. Atau setiap saat Anda bisa tarik uang tunai. Jadi disiplin diri dengan baik. Saya punya uang tabungan ATM khusus di mana untuk uang belanja diri saya sendiri secara bulanan. Jadi kalau setiap bulan saya lagi makan atau apa belanja, saya jadi tahu sisa saldo saya berapa. Sehingga kalau saya lagi mau pergi atau mau belanja, saya harus mengontrol diri. So kuncinya adalah self control. Bagaimana uang yang kita punya. Jadi jangan terbawa emosi untuk belanja. Kira-kira seperti itu, Pak Deba. Oke, Pak Hideki. Luar biasa siang hari ini, komplit sepertinya, tapi masih kurang rasanya gitu. Kurang ya. Tapi waktunya kita memang sudah terbatas, Pak Hideki. Mungkin kita bisa minggu depan kita bisa arrange lagi, ya. Untuk Pak Hideki, terima kasih banyak pencerahan hari ini. Untuk Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung. Nanti belum jangan live dulu, kita akan foto bersama dulu. Tapi sambil kita siapkan, Anda bisa buka kamera dulu semuanya. Nanti kita akan foto. Sebelumnya saya akan ingatkan untuk Anda yang sudah download aplikasi Indonesia Belajar. Terima kasih Anda sudah download. Anda bisa pantau event-event menarik lainnya yang bisa Anda klik untuk daftar dan join di meeting untuk menambah pengetahuan kita yang sedang stay at home. Oke. Kita foto dulu, Bapak Ibu. Kita minta untuk buka kameranya. Biaya perawatan kamar kompor tertera urongan ice. Oke. Halo. Bapak Ibu silakan buka kameranya. Bapak Ibu boleh dipersilakan untuk buka kameranya. Buka kameranya. Untuk Anda Bapak Ibu yang sudah download aplikasi Indonesia Belajar, pantau terus acaranya dan juga untuk mengikuti acara-acara berikutnya. Udah terbuka semua? Oke. Senyum semua lihat kamera ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Jessica, apa udah semua, Jess? Masih ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hideki. Sampai ketemu minggu depan. Salam sukses luar biasa.